Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini bisa kita ambil pelajaran penting, yaitu kami ambil dua saja ya sebagai intinya. Dari kalimat pertama, serulah manusia, berarti untuk seluruh manusia, tidak hanya orang Arab saja, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Yang pertama, pastinya firman ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di kata jalan Tuhanmu, mu ini merujuk kepada Nabi Muhammad. Tapi setelah firman ini yang disampaikan kepada Nabi Muhammad disampaikan pula kepada umatnya, maka kata Tuhanmu, mu ini merujuk ke semua manusia yang menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi ayat ini sebagai pegangan ataupun pedoman bagi umatnya Nabi Muhammad. Biar jelas, karena ayat ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita yang berumat muslim. Di dalam kata jalan Tuhanmu, artinya Nabi Muhammad SAW pun adalah jalan, yaitu jalan menuju Tuhan. Artinya pula Tuhan itu adalah tujuan. Lalu karena ayat ini atau firman ini disampaikan dari Nabi Muhammad kepada kita muslim, kita pun juga jalan, atau disebut Nabi Muhammad SAW itu adalah petunjuk jalan, kita juga petunjuk jalan. Dalam arti kita meneruskan apa yang sudah disampaikan dari Tuhan kepada Nabi Muhammad. Biar mudah, kami ambil contoh seperti ulama, seperti kiai, ustadz, itu berdakwah, itu artinya memberi jalan petunjuk dari apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dari yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan pertama yaitu Nabi Muhammad SAW yang diteruskan oleh umatnya. Jadi kita pun juga jalan, cuman kita ini bukan nabi, tapi penerus nabi. Jalan ini juga sama disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu, akulah jalan, hidup dan kebenaran, yang tidak melalui aku tidak akan datang kepada Bapa. Jadi Yesus pun bukan tujuan tetapi jalan, cuman jalan memberi petunjuk, lalu diteruskan oleh para pendeta. Nah begitulah contohnya, itu seperti itu. Pendeta pun juga jalan menuju Tuhan, cuman sekali lagi cuman jalannya salah, karena yang memberi atau yang menunjukkan jalan yaitu Yesus malah dijadikan tujuan. Begitu. Jemaat-jemaat gereja pun ya semualah, semua umat Kristen pun itu juga jalan jika menyampaikan jalan kepada Tuhan, itu sama. Tapi berbedanya, yang pertama jalan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Islam tetap menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai jalan. Tetapi kalau umat Kristen, yang pertama Yesus adalah jalan, karena yang menerima firman dijadikan tujuan, bukan jalan lagi. Kami lanjut lagi ayatnya. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Kalimat ini, ya inilah yang menjadikan kita muslim itu sangat berat dalam menerima ujian. Karena hubungannya bagaimana kita bisa mengontrol emosi dari fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan, ataupun hujatan-hujatan dari pihak keyakinan sebelah. Kita tahu tidak ada manusia yang sempurna karena kita ini diberi nafsu emosi. Tetapi meskipun begitu, kita sebagai umat muslim berusaha, sekali lagi berusaha untuk membantah dengan cara yang baik. Bagaimana cara membantah yang baik itu? Kita lanjutkan di ayat 126. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini kita yaitu cara membalasnya dengan cara yang sama. Urutannya kalau dari ayat 125, serulah mereka kepada jalan Tuhanmu. Nah, di saat kita berseru atau mendakwahkan ataupun menyampaikan, jika kita dihujat, dituduh, di bla bla bla, kita membalasnya dengan cara yang baik. Lalu cara membalasnya dengan cara yang sama. Lalu maksudnya cara yang sama itu, apakah kita juga boleh menghujat sama dengan apa yang mereka lakukan? Tidak begitu maksudnya. Tetapi balaslah mereka dengan menyampaikan apa adanya, sesuai dasar ataupun dalil yang ada, dan juga sesuai dengan kenyataan. Misalkan begini, yang tidak sesuai kenyataan ya, Kristen itu babi. Nah, itu tidak sesuai kenyataan. Tapi kalau yang sesuai kenyataan yaitu Kristen itu pemakan babi. Nah, itu jadi berbeda, mana asumsi, mana kenyataan. Jadi kalau membalasnya dengan cara asumsi, itulah yang tidak boleh. Contoh itu pun masih difilter lagi. Karena apa? Karena tidak semua Kristen itu makan babi. Misalnya lagi kita dihujat dengan adanya 72 bidadari, lalu dihujat di surga itu pesta seks. Nah, itu asumsi liar. Dilanjut lagi keterangannya dalam ayat ini, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Lebih singkatnya begini, jika ada yang menghujat, lebih baik kita tinggalkan, itu malah lebih baik. Tapi bukan berarti dilarang membalas, itu bukan. Boleh membalas, tetapi yaitu dengan cara yang baik, sesuai apa adanya, bukan asumsi. Karena ya tadi di ayat 125 itu kan diperintahkan, serulah manusia di jalan Tuhanmu. Kemungkinan ada yang bingung tentang hal ini ya, mungkin ada yang bingung. Jadi kami simpulkan begini saja biar mudah ya. Mau membalas atau tidak membalas itu kita lihat dalam diri hati kita masing-masing. Kualitasnya bagaimana hati kita itu, apakah bisa mengontrol emosi atau tidak. Dan biar lebih paham lagi, kita pahami tentang asbabul nuzul ayat 126 ini. Kami ulangi lagi baca ayatnya. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Ada sahabat Rasulullah ini disiksa sampai mati, yaitu Hamzah. Jadi siksaan ini menimpa pada Hamzah, tetapi siksaan kepada Nabi ini secara batiniah karena sahabatnya disiksa sampai mati. Sebelum Nabi Muhammad SAW membalasnya, turun ayat ini. Kalimat pertama itu adalah saran.
karena dikatakan jika kamu memberikan balasan. Kata jika yang artinya boleh membalas dan tidak perlu juga membalasnya. Jadi ada dua pilihan. Kalimat berikutnya, maka balaslah dengan balasan yang sama. Ini adalah suatu prosedur atau aturan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Balasan yang sama ini artinya tidak boleh melebihi dari apa yang dilakukan mereka saat menyiksa sampai mati, yaitu Hamzah. Misalnya begini, ada orang yang dipenjara ya dalam 1 bulan itu tidak diberi makan lalu mati. Jadi kalau mau membalas itu harus juga sama, 1 bulan juga tidak memberi makan, tidak boleh lebih dari 1 bulan, atau lebih baik kurang dari itu. Ini jika Nabi Muhammad mau membalasnya. Tetapi jika tidak membalasnya, itu keterangan di kalimat berikutnya. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW tidak membalasnya. Jadi untuk kita umat muslim juga hati-hati, kalau mau membalasnya tidak boleh melebihi apa yang mereka lontarkan. Karena apa? Kami mengangkat topik ini ya karena di sini ada Nabi Muhammad itu punya perjanjian sama orang Nasrani. Tapi di sini Nasrani ini secara umum ya. Karena dengan adanya perjanjian ini, kita sebagai umat muslim harus hati-hati. Karena bila kita itu sampai mendahului, sekali lagi, kalau sampai mendahului menyakiti mereka, di akhirat kelak langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad. Kalau berhadapannya karena hal baik lalu mendapat syafaatnya, yaitu memang harapan kita semua. Tapi kalau ini berhadapannya itu karena disidang atau diinterogasi langsung sama Nabi Muhammad, mungkin sudah banyak yang membacanya, banyak yang tahu tentang perjanjian Nabi Muhammad ini, atau mungkin juga banyak yang belum tahu. Ini langsung ditandatangan sama Nabi Muhammad. Tanda tangannya ya bukan pakai pulpen tetapi cap tangan, dan sudah menjadi suatu piagam ya, piagam perjanjian. Kami berikan terjemahan dalam bahasa Indonesia, jadi silakan dibaca ya. Kami tidak akan membacanya karena panjang, nanti bisa nyonyor ini mulut manis si admin ini. Yang belum membacanya saja, kalau yang sudah ya sudah. Kami sarankan membacanya karena biar tahu kalau tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW itu sangat jauh dengan perjanjian yang sudah dibuat oleh Nabi Muhammad. Sambil membaca, kami akan mengiringi Anda dengan lagu-lagu campur sari. Oke.
Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.